Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PLPG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah proses demi proses sudah masuk kepada tahapan akhir. Berikut adalah penjelasan tentang uji komprehensif yang akan Bapak Ibu laksanakan dari mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu. Komprehensif ini akan menguji beberapa hal tentang kemampuan yang sudah kita pelajari bersama, dari mulai kemampuan pedagogik, profesional, kemudian BTQ, dan moderasi beragama. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknis dan pelaksanaan proses uji komprehensif berdasarkan dari mode peserta. Silahkan disimak baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat, sehingga Bapak Ibu dalam proses dan pelaksanaan uji komprehensif tidak terkendala berbagai hal dan tidak terkendala karena kesalahan teknis. Mari kita mulai. Di tampilan Bapak Ibu sudah tercantum jadwal masing-masing, mulai dari perangkat pembelajaran, peer teaching, dan komprehensif. Dan kita akan masuk kepada menu komprehensif. Langkah pertama adalah klik lihat modul. Nanti di sini Bapak Ibu akan mengecek dan sudah tercantum di dalam kontrak belajar tanggal sampai pelaksanaan. Mulai hari pertama dibaca baik-baik, jamnya jangan sampai ada yang terlewat, karena nanti ada penjelasan dari dosen seperti apa prosesnya. Kemudian yang kedua ada juga kelompok dan urutan siapa yang diuji pertama kali. Bapak Ibu akan dihadapkan kepada 2 orang penguji dari dosen untuk proses tanya jawab secara langsung di Zoom. Prosesnya 1 berhadapan dengan 2. Jadi sesuai dengan jadwal masing-masing secara maksimal waktu yang ditargetkan adalah 30 menit per orang, sehingga masing-masing dosen secara tidak langsung mendapatkan 15 menit untuk bertanya. Bapak Ibu bisa menjawab setiap pertanyaan, maka berarti nilainya akan berbanding lurus dengan apa yang Bapak Ibu jawab. Jika semua pertanyaan dari dosen itu tidak terjawab dengan baik, maka bisa dipastikan juga nilainya akan bermasalah atau kurang maksimal. Jadi pastikan urutan setiap Bapak Ibu tampil, urutan keberapa, dan Bapak Ibu standby di jam-jam tertentu yang sudah ditentukan oleh dosen. Misalnya seperti ini, hari pertama 13.30, tapi lagi-lagi yang merah ini adalah kebijakan dari dosen jam berapa. Jadi pastikan Bapak Ibu ikut pada saat pengarahan di hari pertama untuk semuanya. Baik, berikutnya tugas Bapak Ibu adalah mengupload bahan ajar atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat pada saat lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, diujikan pada saat peer teaching, dan diupload di sini. Tiga-tiganya. Kemudian modul ajar yang paling atau yang Bapak Ibu andalkan itu disimpan di urutan yang pertama. Bahan ajar di sini klik bahan ujian, kemudian masukkan menambahkan bahan ajar modul. Ya, klik. Kemudian akan muncul seperti ini, misalnya pilih. Nah, yang pertama adalah yang paling Bapak Ibu andalkan. Misalnya judulnya apa. Kemudian pilih bahan ajarnya. Saya ambil sampel saja Bapak Ibu. Kemudian upload. Jika ada bahan yang lain silahkan tambahkan. Jika tidak ada, cukup modul ajar saja, silahkan cukup modul ajar. Lalu klik simpan. Yang berikutnya juga tambahkan yang keduanya. Ini adalah bahan ajar yang kedua yang Bapak Ibu akan upload, misalnya adalah bab yang lain. Misalnya begitu, bahan ajar yang kedua. Kami ulangi, yang pertama adalah yang paling Bapak Ibu andalkan supaya menjadi nilai yang terbaik. Dan itu akan dinilai langsung oleh 2 orang penguji. Klik simpan. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah P5 PPRA. Yang ketiga P5 PPRA.
kemudian klik simpan, lalu sehingga akan muncul 3 seperti ini. Nah, nanti akan Bapak Ibu dapat penilaian adalah yang pertama, modul ajar yang pertama. Yang ketiga hanya sebagai dokumentasi bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan atau sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dan menghasilkan minimal 3 modul ajar beserta P5 PPRA. Sehingga sekali lagi kami pastikan dan harapkan bahwa modul ajar yang pertama itu yang Bapak Ibu anggap terbaik di antara 3 itu, dan yang ketiga adalah P5 PPRA. Jika yang pertama sudah selesai, yang kedua adalah masuk pelaksanaan ujian. Klik pelaksanaan ujian, nanti pilih satu yang pertama tadi, karena yang pertama adalah menjadi modul andalan, maka pilih bundaran ini, klik OK, sehingga nanti akan tampil seperti ini. Nah, belum dinilai, yang lainnya silahkan boleh diabaikan. Dan nanti dosen akan menguji di RPP atau modul ajar yang pertama. Jika sudah selesai, maka berikutnya tinggal join meet sesuai dengan jadwal yang tercantum dan dibagikan oleh dosen melalui kontrak belajar. Nah, sampai sini tugas Bapak Ibu selesai dan tinggal menunggu tanya jawab bersama dosen. Demikian melalui video singkat kali ini, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ikuti sesuai dengan langkah-langkah yang telah kami praktekkan, sehingga tidak muncul kesulitan dan kendala teknis yang terjadi pada saat nanti ujian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.